5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan. Mari adik-adik kita belajar tentang fabel dan kata sapaan berikut ini dengan penuh semangat. Ayo kita dengarkan dan kita baca dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus adik-adik. Bagaimana ya kisahnya? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama. Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus itu bersahabat adik-adik. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing," kata tikus. "Ada apa?" tanya kucing. "Mari kita makan ikan asin," ajak tikus adik-adik. "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya," jelas si tikus kepada kucing. Lalu adik-adik, rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat nih adik-adik, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing akan menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan kepada kucing. Nah, pesannya ini, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Itu adalah pesan tikus kepada kucing. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa adik-adik, lupa kepada kucing ya. Tadi kan janji kepada kucing. Nah, kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali, kata si kucing adik-adik. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asinnya itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Tetapi adik-adik, kucing apa yang dikatakan? "Wah, ikan asin, sin. Itu kata si kucing kesenangan adik-adik. Tapi si tikus, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Saya yang terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin," teriak si tikus adik-adik. Tapi si kucing selalu berkata, "Ikan asin, meong, ikan asin, meong."
Meong, seperti itu adik-adik. Lalu apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus itu tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Nah, sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing itu selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Itu tadi ya adik-adik ya, kisah si kucing dan tikus. Nah adik-adik, yuk kita pahami bersama. Dalam cerita tadi, siapa saja tokohnya? Ya, tokohnya ada kucing dan ada tikus. Lalu watak atau sifat dari kucing bagaimana adik-adik? Watak dari kucing tadi, dia itu suka mencuri. Kan diajak mencuri tuh adik-adik sama si tikus, dan dia mau ya. Lalu kucing ini juga tidak sabaran adik-adik. Nah, tikus ini sifatnya atau wataknya itu suka mencuri juga, licik, ingkar janji, dan suka menipu. Nah, dia sudah menipu kucing adik-adik. Lalu amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh mencuri ya adik-adik ya. Lalu jangan ingkar janji dan suka menipu. Jagalah selalu persahabatan kalian. Lalu latar atau tempat terjadinya peristiwa tadi adalah di rumah Pak Tani. Itu tadi ya adik-adik ya, unsur-unsur dalam cerita. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan adik-adik? Ya, yang dicari kucing dan tikus adalah ikan asin. Lalu, di mana kucing dan tikus mencari makan? Ya, kucing dan tikus mencari makannya di rumah Pak Tani. Berikutnya, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ya, yang bersikap curang tentunya di sini adalah si tikus adik-adik, karena menemukan makanan dan dimakan sendiri. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah, di sini karena kucing mengira tikus adalah ikan asin. Kucing dan tikus sepakat untuk apa nih adik-adik? Nah, tikus tadi sepakat akan naik atau memanjat ke atas mengambil ikan asin. Sedangkan kucing akan menjaga di bawah dan menunggu tikus melemparkan ikan asin kepadanya. Itu kesepakatan antara kucing dan tikus. Adik-adik, fabel itu mengandung banyak informasi. Informasi tersebut meliputi penokohan, nama tempat, waktu, peristiwa, dan pesan. Informasi dalam fabel itu berisi tentang pengetahuan. Misalnya informasi tentang kebiasaan hewan, lalu makanan hewan, ciri hewan, dan habitat hutan. Peristiwa dalam fabel itu dapat lebih dari satu peristiwa. Peristiwa adalah kejadian atau kegiatan yang dialami oleh tokohnya. Nah, di sini apa itu kata sapaan? Nah, kalimat atau kata sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Nah, dalam kalimat sapaan itu terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Bisa berupa hai, halo, bisa memanggil nama seseorang, mengucapkan salam, memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga seperti kau, kamu, kalian, teman, kawan, tuan. Itu adalah contoh-contoh dari kata sapaan. Nah, contoh kalimat sapaan di sini adalah, maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini untuk berbicara denganmu, ucap Gary. Nah, Gary ini memanggil temannya dengan ucapan tikus tanah karena ini namanya adalah tikus tanah. Berikutnya, kakak, kami kemari ingin menjengukmu, ucap Niko. Nah, Niko ini menyapa orang lainnya dengan sebutan kakak. Jadi inilah kata sapaan.
Adik-adik, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah, nah dari bacaan tadi, kucing menyapa tikus dengan sebutan tikus ya kan, sesuai dengan namanya ya. Dia tetap memanggil tikus. Lalu di sini kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing. Ya, kata sapaan yang digunakan adalah kucing. Kan tadi ya, hai kucing, itu ucapnya si tikus. Jadi si tikus itu menyapanya dengan kata kucing. Kata sapaan lain yang terdapat pada cerita tersebut adalah, nah contohnya lain adalah ada kata kita, lalu kawanku ya. Tadi ada dalam bacaan kisah kucing dan tikus. Berikutnya, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nah, yang diucapkan tikus kepada kucing adalah kalimat sapaan hai kucing. Itu tadi ya adik-adik ya. Lalu di sini adik-adik, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nah, misalnya ya, tadi kalimatnya di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Adik-adik, di sini ada dongeng yang Kak Citra ambil dari buku Bu Petik. Judulnya Kisah Anak Ayam karya R. Purwahida. Seekor anak ayam tinggal bersama ayah dan ibu ayam. Ayah dan ibu ayam menyuruh anak ayam masuk saat hari mulai gelap. Anak ayam tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu. Suatu malam, anak ayam ini bertekad untuk keluar kandang secara diam-diam. Begitu ia keluar kandang, ia berjalan ke sana kemari dengan riang gembira. Saat berjalan-jalan, anak ayam ini melihat cahaya terang di kejauhan. Ia menghampiri cahaya tersebut. Sesampainya di sana, ia kaget melihat banyak manusia memanen padi. Cahaya terang tersebut berasal dari sawah. Anak ayam senang melihat hal tersebut. Ia berteriak kegirangan. Seorang petani melihat anak ayam. "Wah, ada ayam liar, ayo tangkap!" teriak petani. Mendengar perkataan petani, anak ayam ini lari terbirit-birit. Kek, kek, kek. Saat berlari, ia bertemu tupai dan belalang. Melihat anak ayam berlari, tupai dan belalang pun ikut berlari. "Hai anak ayam, mengapa malam-malam kamu berlari?" tanya belalang. "Hai tupai dan belalang, saya berlari menghindari kejaran para petani," jawab anak ayam. "Kalau begitu, ayo ikuti kami. Kami tahu jalan rahasia untuk menyelamatkan diri," kata belalang. Anak ayam dan tupai mengikuti belalang melewati jalan rahasia. Setelah berlari kencang, mereka selamat dari kejaran petani. Berkat kerjasama mereka, kesulitan bisa diatasi. "Terima kasih ya tupai dan belalang," kata anak ayam. "Sama-sama anak ayam," kata tupai dan belalang. Anak ayam menceritakan penyebab ia bisa sampai ke sawah. Ia sungguh menyesali perbuatannya kabur dari kandang. Ia hampir celaka karena tidak menuruti nasihat orang tuanya. Itu adik-adik ya fabelnya. Nah, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Siapa saja tokoh dalam fabel tersebut? Nah, tokoh dalam fabel tersebut ada anak ayam, ayah dan ibu ayam, petani, tupai, dan belalang. Di mana cerita fabel itu terjadi adik-adik? Ya, cerita fabel itu terjadi di sawah. Lalu, kapan peristiwa dalam fabel terjadi? Ya, pada malam hari. Lalu di situ bagaimana suasana dalam fabel? Nah, suasana dalam fabel tadi menakutkan bagi anak ayam karena sedang dikejar petani.
Adik-adik, coba lingkarilah kata yang merupakan kata sapaan dalam kalimat berikut ini. Yang pertama, selamat sore Itik. Apa ayahmu ada di rumah? Nah, di sini kata sapaannya adalah selamat sore Itik ya, memanggilnya Itik. Lalu yang kedua, hai Rusa, dari mana saja kamu? Nah, di sini hai Rusa dan kamu. Ini termasuk kata sapaan adik-adik. Yang ketiga, ada yang bisa aku bantu semut merah? Ya, ini ya semut merah. Terima kasih banyak ya kucing. Berarti kata sapaannya adalah kucing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan. Semoga ya adik-adik video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.